Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Fatima dari Pendidikan IPA Universitas Bidar. Jadi di sini saya sudah membuat contoh LKPD sistem ekskresi dalam ranah SMP kelas 8. Dalam pembuatan LKPD-nya itu berbasis guided inquiry. Kenapa guided inquiry? Jadi guided inquiry itu berasal dari model pembelajaran inquiry. Nah, guided inquiry itu merupakan inquiry terbimbing yang merupakan model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan antar konsep, di mana siswa merancang sendiri prosedur percobaan seperti apa sehingga peran siswanya itu lebih dominan, sedangkan gurunya itu membimbing siswa ke arah yang tepat dan benar. Kemudian disajikan topik, yaitu pengaruh aktivitas terhadap jumlah keringat, kemudian anggota kelompoknya itu siapa aja, kemudian kelasnya kelas berapa. Kemudian KI-nya itu ada poin 3 dan poin 4, kita fokus ke poin 4, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan seterusnya. Kemudian KD-nya itu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Selanjutnya ada indikator. Indikatornya itu melakukan eksperimen tentang pengaruh aktivitas terhadap jumlah keringat. Kemudian tujuannya itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan aktivitas apa saja sih yang dapat mempengaruhi jumlah keringat. Kemudian peserta didik itu dapat menyebutkan bagian-bagian apa saja yang ada di dalam kulit beserta fungsinya. Kemudian yang ketiga itu diharapkan peserta didik dapat membuat suatu karya berupa poster mengenai upaya menjaga kesehatan kulit. Kemudian materinya itu berisi tentang materi singkat tentang apa yang sedang dibahas, yaitu sistem ekskresi. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu saya tuliskan buku dan alat tulis, kemudian kertas HVS atau boleh kertas lain untuk membuat poster. Kemudian kita masuk ke orientasi masalah, di mana di orientasi masalah ini berisi permasalahan-permasalahan yang sudah disajikan oleh guru. Jadi nanti siswa hanya mengidentifikasi permasalahan ini, terdapat poin-poin apa yang didapat. Selanjutnya rumusan masalah. Jadi setelah peserta didik mengidentifikasi masalah, timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut ditulis di dalam sini. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara. Jadi nanti jawaban sementara dari rumusan masalahnya ditulis di sini. Selanjutnya pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu fungsinya untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan. Kemudian untuk mengujinya itu perlu melakukan eksperimen, di mana langkah-langkah eksperimen itu disusun secara mandiri oleh peserta didiknya. Kemudian ditampilkan hasil eksperimennya seperti apa. Contohnya itu saya buat jenis aktivitas sama jumlah keringat yang dihasilkan. Jadi nanti jenis aktivitasnya itu apa saja, jumlah keringat yang dihasilkan itu apa, banyak, sedikit, atau sedang, dan lain-lain. Selanjutnya analisis data. Jadi di analisis data itu menganalisis apa yang sudah didapat tadi secara keseluruhan, yang memuat pembahasan. Kemudian kesimpulannya itu merupakan simpulan dari analisis ini, analisis keseluruhan tadi. Selanjutnya evaluasi. Jadi nanti di evaluasi itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang fungsinya itu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang apa yang sedang dibahas, seperti itu. Jadi setelah melakukan eksperimen, tidak lupa pula untuk mengingat tujuan yang ketiga, yaitu membuat suatu karya berupa poster.
mengenai upaya menjaga kesehatan kulit seperti apa. Baik, seperti itu penjelasan dari saya mengenai LKPD, Guided Inquiry System Ekskresi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.